wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama dan yang utama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bersyukur, hidup kita akan menjadi makmur. Dengan bersyukur, Allah akan tambah nikmat kita. Dengan bersyukur, Allah akan ubah kehidupan kita. Kehidupan yang gelap menjadi terang, kehidupan yang sulit menjadi mudah, kehidupan yang susah menjadi gampang, dan yang sedikit akan menjadi banyak. La in syakartum la azidannakum. Ketika kita bersyukur, Allah akan tambah nikmat kita. Kemudian yang kedua, sholawat dan salam semoga Allah senantiasa curahkan kepada junjungan tersayang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hampir setiap hari kita mendengar tentang berita kematian saudara-saudara kita. Entah itu dari keluarga kita, entah itu berita kematian tentang tetangga kita, atau itu saudara-saudara kita yang lain yang jauh yang kita dengar melalui media, melalui HP, melalui televisi, melalui berita-berita yang lain, kita sering mendengarnya. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita renungkan dan perlu kita pikirkan bersama adalah, apakah setelah kita mendengar, mengetahui dan melihat tentang berita-berita kematian tersebut membawa dampak kebaikan bagi kita atau tidak? Karena sejatinya justru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita semua untuk memperbanyak mengingat kematian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aksiru dzikra hadimil lazzat," yang artinya perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan dunia. Apa itu pemutus kelezatan dunia? Ya, kematian. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak mengingat kematian, berarti ada manfaat yang baik, ada manfaat yang positif untuk kehidupan kita. Nah, saat ini kita itu tidak mengingatnya, itu sudah ditampakkan di depan mata kita. Kita tidak mengingatnya saja, Allah sudah dengarkan berita kematian itu dari berbagai macam media yang ada. Bahkan tidak hanya satu. Kemarin langsung banyak orang naik pesawat kemudian jatuh, itu puluhan. Itu adalah kematian. Belum lagi berita tentang seorang yang soleh itu juga meninggal. Nah, setelah kita mendengar berita-berita kematian itu, apakah membawa dampak yang positif atau tidak dalam diri kita? Karena justru kita diminta oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memperbanyak mengingat kematian. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ada banyak manfaat yang bisa kita ambil dari berita-berita kematian. Dan manfaat itu sangat baik untuk memperbaiki diri kita.
Karena apa? Apa manfaatnya? Yang pertama, dengan mengingat kematian, maka menjadikan kita orang yang rajin beribadah atau bersemangat kembali melakukan ibadah. Ini manfaat pertama. Dengan mengingat kematian, kita menjadi orang yang rajin beribadah. Bayangkan teman-teman, ketika kita lagi malas beribadah kepada Allah, tiba-tiba kita ingat mati, maka kita akan tergerak untuk beribadah kepada Allah. Saya lagi malas sholat, saya lagi malas sekali, inginnya main, inginnya bersenang-senang. Kemudian kita mengingat mati. Kalau saya mati bagaimana? Masa saya mati tidak membawa amal? Masa saya mati sedang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka ia menjadi rajin, menjadi semangat kembali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia segera melakukan beribadah. Karena apa? Ia sadar kalau ia mati saat ini, karena tidak ada orang yang tahu kapan matinya. Tidak ada orang yang tahu waktu kapan, usia berapa, dan di mana ajal ini akan menjemput. Siapa sangka ketika orang sudah berjam-jam menunggu pesawat, maka ketika pesawatnya datang, semuanya pasti gembira. Pesawatnya sudah datang, kita akan segera terbang. Kemudian para penumpang diminta untuk segera naik, semakin senang perasaannya. Orang kemudian naik pesawat dengan senang. Ada yang menyampaikan kabar kepada keluarganya, Pak, Bu, Mas, kita sudah akan naik pesawat, sudah ya. Kemudian dia naik pesawat satu demi satu. Kemudian pesawatnya kemudian terbang meninggi. Tapi siapa sangka dan siapa duga, ternyata disitulah ajal kematiannya datang. Siapa sangka orang yang begitu soleh dekat dengan Allah pun Allah panggil, Allah jemputnya. Dan di sana tidak melihat usia, ada yang sudah tua, ada yang masih muda, ada yang bahkan masih anak-anak. Tidak ada jaminan bahwa masa tua itulah yang akan menjadi jaminan dia mati. Ternyata yang muda, yang anak-anak juga banyak yang meninggal dunia. Artinya apa? Setiap saat, setiap detik, setiap menit kita harus sadar kalau kematian itu akan datang. Sehingga mari gunakan seluruh aktivitas kita untuk bekerja, untuk beribadah, beramal soleh, untuk kita beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang ingat mati harusnya menjadi semangat untuk beribadah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap kita itu akan mati. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal sudah datang, kita tidak bisa meminta untuk mengakhirkan atau memajukannya. Ini yang pertama. Yang kedua, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang mengingat kematian maka akan menjadi orang yang istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istiqomah dalam ketaatan. Seorang pedagang ketika ia ingat mati, maka ia akan berdagang dengan jujur, berdagang dengan baik, berdagang dengan tidak membohongi dan tidak menyakiti. Seorang pejabat ketika ia ingat akan mati, maka ia akan gunakan jabatannya dengan amanah, dengan sebaik-baiknya, tidak untuk memperkaya diri, tidak untuk korupsi, menyakiti atau menzalimi yang di bawahnya. Ketika dia seorang petani, maka ketika ia ingat mati, maka pertaniannya tidak akan melalaikan ia dari ibadah kepada Allah. Dan ketika dia seorang guru, saat ia ingat mati, maka dia akan menggunakan keguruannya untuk mentransfer, untuk mengajar dengan sebaik-baiknya
tidak kenal putus asa, akan mendidik dengan penuh kesabaran, dia akan ikhlas menyampaikan ilmunya, dia akan gunakan semuanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia akan istiqomah ketika ia ingat akan kematian. Maka dampak yang positif inilah yang harusnya kita ambil ketika kita melihat dan mendengar berita kematian. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manfaat yang ketiga, ketika kita ingat mati, maka kita akan cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sedang bermaksiat kepada Allah, kemudian kita ingat mati, maka kita akan sadar, loh, kalau saya lagi maksiat seperti ini, lagi berbohong, lagi ngerasani, lagi menzolimi, saya mati, Masya Allah, saya membawa dosa. Maka dia akan cepat-cepat, Astaghfirullahaladzim. Dia akan cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia akan tinggalkan perilaku maksiat tersebut. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, kalau ternyata begitu sering kita melihat, mendengar berita tentang kematian, tapi ternyata tidak mengefek, tidak ada dampak yang baik yang mengubah perilaku kita, kok ternyata tidak mengubah perilaku jelek kita, kok tidak ada dampaknya untuk perbaikan kehidupan kita, kenapa? Ini menjadi pertanyaan berikutnya. Padahal kematian itu sejatinya adalah sebuah peringatan untuk kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kafa bil mauti wa'izun." Cukuplah kematian itu sebagai nasihat untuk kita. Jadi sebenarnya kematian itu adalah nasihat. Karena nasihat itu ada dua. Ada nasihat yang bisa berbicara, ada nasihat yang diam. Kalau nasihat berbicara, ya kita mendengarkan nasihat dari orang-orang soleh, orang-orang baik yang memberikan nasihat kepada kita. Itu pernah suatu hari ketika para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkumpul dengan Rasulullah, itu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kalau saat ini engkau masih hidup, kami ini tenang-tenang dan nyaman-nyaman saja. Karena apa? Karena ketika ada persoalan apapun, maka langsung kami tanyakan kepada engkau, dan engkau langsung memberikan jawaban yang baik, yang benar, dan selesailah masalah itu, sehingga kami menjadi nyaman dan tenang. Tapi ya Rasulullah, kalau besok engkau telah meninggal dunia, telah wafat, bagaimana kami menghadapi semuanya itu?" Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Saya tinggalkan dua nasihat. Yang pertama, nasihat yang bisa berbicara. Yang kedua, nasihat yang diam. Maka berpeganglah dengan dua nasihat itu. Insya Allah kalian akan menjadi orang-orang yang selamat." Apa nasihat yang bisa berbicara? Yaitu Al-Quranul Karim. Mengapa Al-Quran itu disebut nasihat yang bisa berbicara? Karena ketika engkau tidak bisa mengetahui apa yang disampaikan oleh Al-Quran, silakan kau bertanya kepada para ulama. Bukankah al-ulama'u warasatul anbiya? Bukankah ulama itu adalah pewaris para nabi? Kau tanyalah kepada orang yang paham ilmu, paham Al-Quran, maka ia berbicara kepadamu. Sedangkan nasihat yang diam yaitu kematian. Sebenarnya ketika orang mati itu kita lihat, sebenarnya mereka orang-orang yang mati itu sedang memberikan nasihat kepada kita. Seolah-olah mereka itu memberikan nasihat, berbicara kepada kita, "Hei saudaraku, dengarkanlah, hari ini aku yang mati, sangat mungkin engkau besok yang mati. Hari ini aku dimandikan, dikafankan, disolatkan dan dikuburkan. Besok engkau gantian yang akan dimandikan, dikafankan, disolatkan dan dikuburkan. Maka mumpung engkau masih hidup,
beramallah sebanyak-banyaklah. Mumpung engkau masih bernyawa, segeralah bertaubat. Mumpung engkau masih hidup, ayo berbuat baik sebanyak-banyaknya sebagai bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita mendengar, melihat berita kematian, itu sebenarnya memberikan nasihat kepada kita untuk segera memperbaiki diri, segera beribadah, segera bertaubat, dan jaga keistiqomahan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini kalau di pondok-pondok pesantren itu sampai dibuatkan sebuah siiran atau sebuah puji-pujian untuk mengingatkan kita semua. Bagaimana siirannya? Eling-eling sira menungso, gonmu urip ning alam dunya, malaikat jurupati lirak-lirik marang sira. Malaikat jurupati lirak-lirik marang sira. Gonem lirik malaikat arep nyambut nyawaniro, gone nyambut ngenteni dawuhe Kang Maha Suci. Gone nyambut ngenteni dawuhe Kang Maha Suci. Monggo selawat. Salatullah alamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ini dalam bahasa Jawa ya. Teman-teman yang di Bengkulu, Aceh, Medan, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi, saya terjemahkan. Apa artinya? Eling-eling sira menungso, wahai manusia, ingat-ingatlah. Kan? Gonmu urip ning alam dunya, hidupmu di alam dunia. Jadi ingat-ingatlah manusia, hidupmu di alam dunia. Malaikat jurupati lirak-lirik marang siro. Ada malaikat pencabut nyawa, yaitu malaikat Israel, yang sedang melihatmu, mengawasimu. Gone mlirik malaikat arep nyabut nyawa niro. Malaikat jurupati melihatmu, mau apa? Mau mencabut nyawamu. Gone mlirik malaikat, goleh nyabut malaikat, ngenteni dawuhe Sang Maha Suci. Mencabutnya malaikat Israil nyawa kita itu menunggu perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat Kang Maha Suci. Nah, setiap saat ini malaikat ini melihat kita. Kita tidak tahu kapan kita akan mati, tapi pasti kita akan mati. Tinggal menunggu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak menunggu usia kita tua. Kalau memang saatnya, maka kita tidak bisa untuk menghindari. Maka saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengevaluasi diri kita semua, dan mari kita jadikan berbagai macam berita-berita kematian yang kita dengar saat ini. Apalagi di masa pandemi saat ini, semakin sering kita mendengar dan melihat berita kematian. Maka jadikan itu sebagai sarana untuk kita mengingat kematian, sehingga kita menjadi lebih semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cepat-cepat bertaubat dan istiqomahlah dalam beribadah. Ketika kita sholat, kita ingat mati, maka sholat kita akan menjadi lebih khusyuk. Ketika kita bekerja, kita ingat mati, maka kita tidak akan lupa bahwa bekerja ini adalah ibadah. Maka gunakan sebagai sarana mendekat kepada Allah.
Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan petunjuknya, keistiqomahannya kepada kita, sehingga kita senantiasa berada di jalannya, dan kita akan kembali kepada Allah menjadi golongan orang-orang yang bertakwa. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Astagfirullah.